tolong Ananda semua sampai yang ada di bawah kursinya tolong dipungut, disimpan, dipegang dulu. Nanti dibawa setelah kita keluar kelas. Dan Ananda, tolong dong Ananda yang di belakang, Putri yang di tengah. Di tengah sayang. Bagaimana kabarnya Ananda? Baik. Sudah makan? Sudah. Pengen pulang? Pengen. Sabar. Sekali lagi ya. Baik, materi kita hari ini yaitu tentang kemampuan dalam berkomunikasi. Ibu harap dalam proses materi kita hari ini, Ibu harap Anda semua memberikan keaktifan atau partisipasi yang maksimal atau yang baik. Kenapa? Karena materi yang kita bahas ini adalah bertujuan untuk membantu Anda dalam berkomunikasi. Anda semua sudah siap? Siap, Bu. Kenapa lesu? Sudah sore, Bu. Sore. Ya, silakan masuk Anda. Cepat Anda. Baik, sebelum memulai mata pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa. Ananda yang ketua kelas, tolong pimpin doanya. Baik, Bu, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dulu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu harap dalam diskusi ini tidak ada yang makan, Dinda, tidak ada yang makan, tidak ada yang main HP, menulis. Kalian hanya boleh fokus sama materi dan ibu yang ada di depan. Paham? Paham, Bu. Baik, tujuan dari materi kita hari ini yaitu Ananda mampu menyampaikan pesan atau informasi dengan baik kepada lawan bicara. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman antara Ananda dengan lawan bicara. Dan yang ketiga, mampu merespon pesan atau informasi dengan baik. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Baik, sini mau nanya, ada yang tahu apa itu komunikasi efektif? Baik kepada Elsie, apa? Bentuk interaksi kita dengan orang lain. Baik, dan kepada Ananda Bunaya? Interaksi antara dua orang yang secara praktis, Bu. Baik, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Baik, Ibu simpulkan, komunikasi efektif adalah kemampuan seseorang dalam menyampaikan pesan atau informasi yang secara berurutan sistematis guna menghilangkan atau membiaskan atau memudahkan terjadinya kesalahpahaman antara pembicara dan penerima pesan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Ya. Di sini Ibu akan jelaskan ada kemampuan dalam berkomunikasi. Yang pertama itu yaitu kemampuan dalam mendengarkan. Ananda semua sudah mampu mendengarkan Ibu dengan baik? Sudah, Bu. Ada yang tahu apa itu kemampuan mendengarkan? Kemampuan mendengarkan adalah kemampuan kita untuk mendengarkan, memahami, menyimak cara berbicara. Orang yang berbicara, Bu, menyampaikan seperti itu contohnya, Bu. Bagus sekali Lila. Seperti yang Ananda sampaikan tadi, kemampuan mendengarkan yaitu kemampuan seseorang dalam mendengarkan orang lain yang sedang berbicara, seperti tidak memotong pembicaraan orang lain. Kenapa? Agar tidak membuat orang yang sedang berbicara terganggu atau hilang fokus. Dan yang kedua yaitu
verbal itu tidak non verbal itu biasanya dilakukan melalui bahasa isyarat, Bu. Ya. Simbol. Ya, betul seperti Maaf bicara turun barung. Berungu. oh ya, bagus sekali, tepuk tangan dulu. Komunikasi verbal itu saya jelaskan sedikit. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan seseorang tanpa menggunakan atau menggunakan alat komunikasi yang lain atau alat komunikasi yang membantu atau komunikasi yang dilakukan dengan postur tubuh. Contohnya, seseorang yang sedang berbicara dengan menyilamkan tangan di dada, seseorang akan berpikir, oh dia ini sedang bete, dia ini sedang tidak mood. Itu yang namanya kemampuan komunikasi non verbal. Dan yang ketiga yaitu komunikasi dalam mengontrol emosi. Dinda, apa itu komunikasi mengontrol emosi? Komunikasi mengontrol emosi itu misalkan kalau kita teleponan sama orang, terus jaringan atau sinyal orang itu bermasalah, jadi kurang terdengar apa yang dibilangnya, jadi kita emosi gitu, Bu. Kayak marah gitu. Oh, baik, bagus sekali ya Dinda. Jadi kemampuan komunikasi emosi itu adalah di mana seseorang berbicara tapi tidak mampu mengontrol emosinya. Seperti siapa ya? Bagus contohnya. Saya saja, Bu. Bu Naya, dia lagi bad mood ketika di kos. Terus dia datang menjemput temannya di kos yang satu lagi. Ternyata temannya lelet. Lalu respon si Naya seperti apa? Merungui, Bu. Marungui. Itu apa lagi? Yang kami rasakan. Getekan, Bu. Tekan. Terus Getek-getek. bete. Lah itulah adalah komunikasi yang menggunakan emosi. Dia kan suruh cepat lah. Malu mana menantikan dia lampu mana. Nah, gitu kan. Itu adalah komunikasi. Itu adalah komunikasi yang menggunakan emosi. Paham Anda? Dan yang terakhir yaitu kemampuan komunikasi asertif. Ada yang tahu di sini apa itu? Asertif. Iya. Bu, ya, kepada Lila. Berani mengatakan tidak pada hal yang tidak kita inginkan. Betul. Ada lagi yang tahu? Susmita diam aja dari tadi. Kenapa? Susmita duduk di depan dong. Cepatlah. Ibu nggak mau lama-lama, mau pulang kan? Ya. Pulang kan? Mau, Bu. Cepatlah. Apa itu komunikasi asertif? Kemampuan untuk berkata tidak. Ya, bagus sekali. Ibu jelaskan sedikit ya. Kemampuan komunikasi asertif adalah di mana seseorang berani mengungkapkan apa yang membuatnya tidak nyaman. Seperti siapa namanya? Mita, maaf ya. Yang tua suka lupa. Seperti Mita gitu. Diajak oleh Elsie ke kedai Guardio kan? Nah, kedai Guardio kita cari apa tuh? Ciki. Ternyata si Mita ini nggak ada apanya uangnya. Tapi karena tidak enak, diajak teman dekat, dia tetap mau. Tapi uangnya dipinjam sama teman yang satu lagi. Asertif tidak? Tidak. Ibu terlalu mengintimidasi. Itu adalah contoh yang salah. Mendengarkan, Bu. Sudah, Nanda? Itu adalah contoh yang Ibu berikan
tidak cukup. Paham Ananda? Bisa dipakai contoh ini dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Tangan dulu. Ya, terus Ananda tadi kan Dinda Nggak jadi, Bu. Nah, kalau Ananda Bu, mau nanya, Bu. Ya. Kalau misalnya kita menolak seperti itu, dia nggak mau teman sama kita lagi, Bu. Ah, Gimana caranya, Bu? oh begitu. Iya. Nanti dikasih undangan kan, Bu. Nah, dengan Ananda. Ya, Bu. Sebenarnya semua tergantung kondisi. Kalau misalnya Anda bisa menyampaikannya dengan baik, dengan lembut, dengan penuh pengertian, alasannya jelas, temannya pasti mau mendengarkan, pasti mau membantu, ya kan? Iya, Bu. Kalau semisal teman kalian tidak mau berteman sama kalian, ya udah cut off aja. Ada lagi juga, ya. Tapi dia nggak mau nerima, Bu. Nanti dibilang-bilangnya aib ke teman-teman yang lain, Bu. Kalau Jangan ikutin, takut Bu. dibilang sama orang ya. Cut off saja orang seperti itu. Iya. Ya. Kamu harus mementing aku kan. Kamu harus tahu keadaan kamu. Jangan memaksakan keadaan yang kamu tidak mampu. Iya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kita masuk pada sesi kenapa sih komunikasi itu penting. Ada yang tahu Dila ini dari tadi apa itu? Kenapa penting komunikasi itu? Supaya Ibu Sulaimana Supaya komunikasi itu terjaga. Ya betul. Ada lagi? Betul Dila. Maaf ya sayang. Terus apa lagi? Agar bisa berinteraksi dengan orang lain, Bu. Bagus. Apa yang disampaikan teman-teman tadi itu adalah poin-poin atau alasan mengapa informasi itu penting. Itu adalah salah satunya. Lalu apa lagi? Yang pertama, membangun hubungan yang kuat, yaitu membantu dalam menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, baik dalam lingkungan kerja, masyarakat maupun sekolah. Dan yang kedua yaitu menghindari kesalahpahaman. Mengurangi kesalahpahaman dengan menggunakan bahasa yang jelas dan lugas serta memastikan pesan tersampaikan dengan baik. Komunikasi membantu terhindar dari kesalahpahaman. Contoh, Ibu berikan lagi contoh nih. Bu minta tolong sama Elisa Nadiroha. Elisa Nadiroha, tolong ambilkan buku Ibu yang di atas meja dosen. Efektif tidak? Efektif. Efektif tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena belum tentu Elisa tahu di mana meja Ibu kan? Tidak. Betul. Kalau misalnya Ibu minta tolong, Elisa Nadiroha, tolong Ibu dong ambilkan buku di atas meja Ibu di ruang dosen di pojok kanan yang warna merah. Itu yang namanya komunikasi efektif. Baik, itulah materi kita hari ini. Ada yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Nih, Bu, kenapa mau? Bisa lah, Di. Kalau yang mau bisa menyimpulkan, Niken lah, Niken ke. Niken sebelum menyimpulkan soal materi kita hari ini. Ibu, yang dapat saya simpulkan dari materi hari ini yaitu komunikasi efektif adalah komunikasi yang berlangsung secara baik, Bu, secara jelas. Ya, betul lagi. Ada lagi, satu lagi orang. Satu lagi orang. Satu orang lagi. Ibu salah, dan lainnya Dila. Ya. Yosi diam aja dari tadi. Kenapa itu? Yang dapat saya simpulkan, Bu, Mau udah dekat-dekat Yosi ini. Apa itu Yosi? yang dapat saya simpulkan di belakang, Bu. Ya nggak apa-apa, ini mau dekat Yosi. Yang dapat saya simpulkan dari materi tentang komunikasi efektif. Efektif itu adalah komunikasi yang berlangsung antara satu orang dengan orang lain, dan komunikasi efektif ini sangat-sangat penting diterapkan dalam kehidupan agar tidak terjadi kesalahpahaman, agar komunikasi antar sesama berjalan dengan baik, begitu, Bu. Baik, betul
sekali apa yang Ananda simpulkan tadi. Komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, gunanya untuk menghindari kesalahpahaman, pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara satu atau dua orang atau berkelompok. Paham Ananda? Sudah ngantuk? Sudah. Ibu tidak bisa menampilkan video karena ibu kita masih bisa ya. Ya, Bu. Mau SPK? Tidak ada. Semuanya berdiri. Bilang Kadila. Dila berdiri, Dila. Sebentar lagi kita pulang ya. Ya, Bu. Jadi, SPK kita hari ini seperti buka tutup, buka tutup. Berputar-putar. Buka tutup, buka tutup. Berputar-putar. Oh, iya, Bu. Oh, saya bisa, Bu. Ya? Saya bisa Sini depan. Sini ada depan. Aris. Harus semangat ya. Ya, Bu. Saya bisa, Bu. Ya, silakan. pimpin doa. Ibu utamanya memberikan ice breaking. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertangan. Buka tutup, buka tutup. Bertangan lagi. Buka tutup, buka tutup. Bertangan lagi. Buka tutup, buka tutup. Bertangan lagi. Iya, ini betul nih. Ya, ini aku ada. Bu. Ulang sekali lagi ya. Ibu. Udah, Bu. Gimana? Senang saya sedih. Sedih, Bu. Sedih kenapa Dila? Belum putar, Bu. Saya sedihnya lagi, Bu. Aduh, belum mandi besok. Besok. Nanti mandi ya. Ya, Ibu. Terus pengetahuan apa sih yang kalian dapatkan dari materi kita hari ini? Bu, saya dapat mengetahui bahwa komunikasi itu sangat penting. Ya, betul. Terus bentuk tanggung jawab Dila dalam membentuk komunikasi yang efektif apa sih? Mungkin saya akan berkomunikasi dengan baik dan jelas, Bu, seperti contoh yang Ibu berikan tadi. Tolong ambilkan absen Ibu di ruangan dosen, lantai 3, paling pojok kanan, warna merah. Oh, baik, betul sekali. Tepuk aplaus untuk kita semua. Baiklah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Sebenarnya masih ada, tapi kita lakukannya berkelompok tapi di rumah. Nanti Ibu akan berikan foto atau slide tugasnya ya, Nanda. Baik, Bu. Dikumpulkan nanti malam. Ya? Ya, Nanda, nanti malam. Bu, nanti malam saya mau pergi malam minggu, Bu. Ini sebelum pergi malam minggu dikerjakan dulu ya. Ya, Bu. Baik, sebelum Ibu tutup, siapa yang tidak hadir hari ini? Paris, Bu. Cindy, Bu. Cindy, kenapa dia? Izin, Bu. Dia tadi kenapa? Nyanyi. Oh, nyanyi. Ada kalian dukung temannya? Ada. Terus, semoga jadi sebelah yang solid ya untuk kedepannya. Terus sebelum Ibu keluar, sebaiknya kita berdoa untuk menutup kegiatan hari ini. Kepada Nanda yang laki-laki, doa. Pimpin doa. Ibu, berikan teman-teman sebelum berakhirnya pembelajaran hari ini yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kalau misalnya Ibu ada kata dalam penyampaian materi, Ibu minta maaf